Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus mencurahkan nikmatnya kepada kita. Dan pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah jadwalnya kajian tafsir. Insyaallah nanti kita mengkaji tafsir surah Al-Ikhlas. Kita sudah masuk bulan Sya'ban ya. Sudah masuk bulan Sya'ban dan kemarin kita melewati momen peringatan Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga juga dengan kajian-kajian seperti ini, dengan taklim-taklim seperti ini menjadi bagian dari upaya kita untuk menghidupkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun 1097 Masehi gitu ya, Imam Al-Ghazali itu beliau mengunjungi Masjid Al-Aqsa yang sebelumnya beliau sudah melihat bagaimana kondisi umat Islam yang mengalami kemunduran dalam hal komitmen keagamaan, termasuk juga komitmen terhadap ilmu dan amal-amal Islam, termasuk sholat jamaah yang sudah mulai mengendor gitu ya. Dan beliau mengatakan sepertinya tidak lama lagi Masjid Al-Aqsa akan jatuh ke tangan musuh. Nah, waktu itu banyak orang nggak percaya, termasuk sebagian ulama. Mereka mengatakan sepertinya pikiran Imam Al-Ghazali ini sedang terganggu gitu ya. Kenapa? Karena waktu itu mereka merasa bahwa kondisi kaum muslimin baik-baik saja. Daulah Bani Abbasiyah masih berdiri, khalifahnya masih aman, meskipun sebagian wilayah itu sudah memerdekakan diri dengan bukan memerdekakan diri ya, tetapi membentuk kesultanan sendiri-sendiri begitu ya. Hingga 2 tahun kemudian, tahun 1097, datang pasukan salib menguasai Palestina, kemudian mengambil alih Masjid Al-Aqsa dan membantai penduduknya. Saat itu kemudian orang-orang baru percaya ternyata yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali itu benar-benar terjadi. Nah, ini firasat tajamnya Imam Al-Ghazali gitu ya. Tahun 1102, berarti 3 tahun setelah Palestina itu dikuasai oleh pasukan salib, Imam Al-Ghazali setelah haji beliau keliling ke berbagai kota, mengajak kepada persatuan, mengajak umat untuk berjihad membebaskan Masjid Al-Aqsa, tetapi mereka mengatakan sepertinya tidak mungkin bisa kalau kita membebaskan Masjid Al-Aqsa. Jadi rasa inferior, rasa putus asa itu sudah mulai menyergap. Maka melihat itu Imam Al-Ghazali berpikir bahwa yang harus dilakukan adalah kembali menghidupkan ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau kemudian setelah mengundurkan diri dari Madrasah Nizamiyah, lalu membuat atau menulis buku Ihya Ulumuddin. Nah, Ihya Ulumuddin itu napa artinya? Menghidupkan ilmu-ilmu agama gitu ya. Nah, beliau menulis Ihya Ulumuddin. Nah, setelah itu tahun 1111 Imam Al-Ghazali wafat gitu ya. Tahun 1111 Imam Al-Ghazali wafat. Lalu ada Syekh Abdul Qadir Jailani yang usianya masih 33 tahun. Beliau yang kemudian melanjutkan perjuangan Imam Ghazali membina umat, dan Syekh Abdul Qadir Jailani ini memakai kitabnya Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, sebagai kurikulum utama untuk membina murid-muridnya. Sehingga kemudian apa yang diceritakan oleh Imam Al-Ghazali, oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu tercapai. Murid-murid yang dibina oleh Syekh Abdul Qadir Jailani kemudian menjadi tulang punggung jihad, yang mereka ini ikut berjihad bersama dengan Imaduddin Zangki. Kemudian setelah itu diteruskan oleh Nuruddin Mahmud
dan dituntaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Maka pada tahun 1187 Masehi bertepatan dengan 27 Rajab tahun 583 Hijriah, Palestina berhasil kembali dibebaskan oleh kaum muslimin di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Dan ternyata di antara kuncinya itu adalah menghidupkan ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika umat itu memahami agama Allah, keimanannya kemudian menguat, ibadahnya juga meningkat, maka sholat subuh pada saat itu sudah seperti sholat Jumat gitu ya. Nah, ini yang kemudian kita juga berharap gitu ya, melalui kajian-kajian, taklim-taklim, pengajian-pengajian gitu ya, kita berharap semoga kita lebih paham agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian kita bisa lebih banyak beramal gitu ya. Baik, kita lanjutkan insyaallah surah Al-Ikhlas ya. Surah Al-Ikhlas kita baca dulu bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Ini kita baca dulu tafsir Jalalain begitu ya, yang kemarin sudah mendapatkan di grup itu fotonya, nah bisa dilihat gitu ya. Kalau yang sudah ada cetakannya, nah yang katanya mau di harokati atau di irobi, nah bisa kita bersama-sama. Suratul Ikhlas Makiyatun au madaniyatun wa ayatuha arbaun. Bismillahirrahmanirrahim. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an rabbihi fanazala qul huwallahu ahad fallahu khabaruhu wa ahadun badalun minhu au khabarun sanin. Allahus samad mubtada'un wa khabarun ay al-maksudi fil hawaiji ala dawam, lam yalid lintifa'i mujanasatihi wa lam yulad lintifa'il hudusi anhu wa lam yakul lahu kufuwan ahad ay mukafian wa mumasilan walahu muta'alliku bikufuwan wa quttima alaihi li'annahu mahaddul qasdi bin nafyi wa ukhira ahadun wa huwa ismu yakun an khabariha riayatal lil fasilati. Surah Al-Ikhlas, jadi suratul Ikhlas, surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu nopo ibu-ibu artinya? Al-Ikhlas. Kalau kemarin kan kita Al-Annas, nah Annas manusia gitu ya. Al-Falak, nah, waktu subuh. Nah, Al-Ikhlas apa artinya? Ikhlas ya ikhlas gitu ya, karena bahasa Indonesia juga sudah menyerap bahasa Arab. Ikhlas ya ikhlas gitu ya. Ridho ya ridho gitu ya bahasa Indonesia gitu ya. Dan banyak sekali memang bahasa Indonesia itu yang terambil dari bahasa Arab gitu ya. Baik dalam kehidupan sehari-hari yang kita gunakan untuk percakapan maupun bahkan untuk menamai lembaga negara, misalnya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, itu tiga-tiganya dari bahasa Arab gitu ya. Majelis ya bahasa Arab, dari kata jalasa duduk. Kalau majelis tempat duduk. Permusyawaratan dari kata musyawarah, syuro bahasa Arab. Rakyat, nah ya juga sama bahasa Arab. Nah, jadi tempat duduk
atau tempat untuk bermusyawarahnya rakyat atau wakil rakyat. Nah, itu MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Gitu ya. Nah, ikhlas itu berasal dari kata kholaso. Kholaso itu artinya bersih, lepas dari segala kotoran, itu namanya kholaso. Nah, ikhlas itu membersihkan dari segala tujuan selain Allah. Nah, itu ikhlas. Jadi beribadah hanya kepada Allah, beribadah hanya untuk Allah. Nah, itu namanya ikhlas. Dan kenapa disebut surat Al-Ikhlas? Nah, kira-kira kenapa disebut surat Al-Ikhlas? Karena hanya beribadah kepada Allah. Jadi hanya Allah tujuan. Iya. Karena surat ini berbicara tentang pokok-pokok tauhid. Dan tauhid itu juga ikhlas. Karena tauhid itu apa tauhid? Mengesahkan Allah. Beribadah hanya kepada Allah, tidak menyembah kecuali kepada Allah. Nah, itu tauhid. Nah, sama ikhlas juga begitu. Dan yang unik, kalau surat-surat yang lain dinamakan surat An-Nas, di dalamnya pasti ada kata An-Nas. Dinamakan surat Al-Falaq, di dalamnya pasti ada kata Al-Falaq. Dinamakan surat Al-Lahab, di dalamnya pasti ada kata Al-Lahab. Dinamakan surah An-Nasr, di dalamnya ada kata An-Nasr. Hampir semua surat begitu. Nah, kenapa surat Al-Ikhlas tidak ada kata ikhlas di dalamnya? Nah, ini yang kata ulama mutaakhirin, sebagian ulama kontemporer menyebutkan demikianlah ikhlas gitu ya. Bahkan tidak ada kata ikhlas di dalamnya. Sehingga kalau kita ngaku-ngaku ikhlas gitu ya, malah gak ikhlas gitu ya. Nah, ini meskipun itu nggak ada di tafsir-tafsir, tetapi biasanya untuk renungan gitu ya, tadabbur misalnya terkait dengan ikhlas itu. Jadi ikhlas itu ya sama dengan tauhid. Nah, dinamakan surah Al-Ikhlas karena surat ini isinya adalah pokok-pokok tauhid. Makiyatun, termasuk surat makiyah. Berarti turun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Atau madaniyatun, madaniyah, turun setelah Rasulullah hijrah. Jadi kalau dalam cetakan Darut Taqwa ini ada dua-duanya disebut makiyatun au madaniyatun, karena memang ada dua asbabun nuzul, bahkan lebih, tapi intinya ada dua asbabun nuzul utama untuk surah Al-Ikhlas ini. Tapi dalam cetakan yang lain itu langsung menguatkan makiyatun, ini surat makiyah. Dan memang pendapat yang lebih kuat, surah Al-Ikhlas ini termasuk surah makiyah, karena tanda-tandanya juga kelihatan gitu ya, secara sepintas kita sudah tahu, oh kalau ciri-cirinya begini makiyah. Masih ingat nggih tanda-tandanya surat makiyah? Napa mawon? Ayatnya pendek-pendek, nah, suratnya juga pendek gitu ya. Kemudian apa lagi? Berbicara tentang akidah dan tazkiyatun nafs dan akhlak gitu ya. Tidak berbicara tentang hukum, apalagi masalah pemerintahan, sosial kemasyarakatan gitu ya. Sehingga dari cirinya sudah kelihatan kalau ini makiyah. Kenapa kemudian Imam Jalaluddin Al-Mahali mencantumkan makiyatun au madaniyatun? Karena memang ada beberapa asbabun nuzul. Yang pertama, asbabun nuzulnya itu adalah ada orang-orang musyrik yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti apa Tuhan yang engkau sembah? Jadi minta dideskripsikan gitu ya, Tuhannya umat Islam itu seperti apa? Maka Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menurunkan surah Al-Ikhlas. Nah, ini yang asbabun nuzul makiyah gitu ya. Nah, asbabun nuzul madaniyah itu dalam riwayat yang lain disebutkan ada dua nama. Yang pertama adalah Ka'ab bin Ashraf, yang kedua adalah
Huyai bin Akhtab. Jadi yang pertama Ka'ab bin Ashraf, yang kedua Huyai bin Akhtab. Nah, dua-duanya ini adalah tokoh Yahudi. Dan mereka itu baru bertemu Rasulullah ketika di Madinah. Nah, mereka inilah yang bertanya tentang seperti apa Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Seperti apa Tuhanmu, wahai Muhammad. Kalau Ka'ab bin Ashraf pernah dengar namanya? Itu penyair Yahudi di Yasrib. Ya, salah seorang penyair Yahudi yang terkenal. Kalau Huyai bin Akhtab pernah dengar namanya? Huyai bin Akhtab itu pemimpin Yahudi Bani Nadir. Yang nanti kemudian karena Bani Nadir itu berkhianat, kemudian diperangi oleh Rasulullah, dieksekusi termasuk Huyai bin Akhtab. Tetapi Huyai bin Akhtab ini punya seorang anak. Nah, anaknya siapa namanya? Yang kemudian dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa namanya? Nama anaknya Huyai bin Akhtab yang kemudian menjadi istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada yang masih ingat? Biasanya kalau istri Rasulullah yang kita hafal siapa? Khadijah, gitu ya, Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Aisyah. Oh, kalau itu Mariatul Qibtiyah dari Mesir, gitu ya. Nah, kalau yang anaknya Huyai bin Akhtab, nah siapa? Sofiyah binti Huyai. Nah, ini yang kemudian diperistri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian ini membuat sebagian orang-orang Yahudi itu merasa punya kedekatan karena menjadi dalam tanda kutip besannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka masuk Islam. Nah, ini yang kemudian kenapa Imam Jalaluddin Al-Mahalli menyebut juga bahwa surat ini Madaniyah, karena ada asbabun nuzul itu. Sehingga kalau ada makiyatun au madaniyatun, bisa makiyah atau madaniyah, ini yang paling dikuatkan oleh para ulama adalah makiyah, gitu ya. Termasuk surat makiyah. Wa ayatuha arbaun, dan ayat-ayatnya ada 4. Nah, ayat-ayatnya ada 4. Jadi surah Al-Ikhlas ini punya keutamaan yang luar biasa. Yang jenengan ingat napa? Keutamaan surat Al-Ikhlas. Nah, fadilahnya. Fadilah surat Al-Ikhlas. Melindungi dari sihir. Nah, apalagi? Ya, sepertiga dari Al-Quran. Jadi kalau kita kaji tafsir-tafsir yang lain dan juga hadis-hadis yang menjelaskan tentang fadilah surah-surah Al-Quran, ya, minimal ada 3 keutamaan surat Al-Ikhlas. Ya. Yang pertama, pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus pasukan, dan seorang sahabat yang menjadi pemimpin pasukan itu setiap kali mengimami sholat, yang dibaca setelah surah Al-Fatihah itu pasti surat Al-Ikhlas. Kalau kita ya seneng ya, jadi pendek kan, setelah Al-Fatihah kemudian Al-Ikhlas. Rakaat kedua juga sama, setelah Al-Fatihah Al-Ikhlas. Tapi kan mungkin aneh gitu ya bagi kita dan juga bagi sahabat waktu itu. Iki kok aneh, setiap kali sholat yang dibaca Al-Ikhlas. Sholat maghrib ya rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas lagi. Sholat isya rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas lagi. Sholat subuh rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas lagi. Sholat zuhur kan nggak terdengar kalau sholat zuhur ya, sholat asar. Tapi kalau cepet itu juga menduga kayaknya juga Al-Ikhlas lagi gitu. Dan karena ini sesuatu yang aneh, tidak pernah
dilakukan oleh Rasulullah, maka sebagian sahabat setelah selesai perang itu kemudian bertanya kepada Rasulullah, melaporkan gitu ya. Wahai Rasulullah, ini ada pemimpin pasukan kami, setiap kali ngimami sholat yang dibaca setelah Al-Fatihah itu pasti surat Al-Ikhlas. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini luar biasa. Jadi meskipun itu tidak pernah diajarkan oleh beliau, tidak kemudian beliau itu, kamu kok ngarang-ngarang ajaran baru. Nah, tidak begitu. Tapi Rasulullah bertanya, kenapa engkau selalu membaca surat Al-Ikhlas? Nah, kata orang itu, wahai Rasulullah, Al-Ikhlas ini surat yang di dalamnya berisi tentang tauhid, tentang Allah, dan aku menyukai kalau aku membaca surah Al-Ikhlas. Kalau dalam riwayat yang lain, orang ini tidak ikut, yang imam ini, tapi ditanyakan oleh Rasulullah kepada sahabat yang mengadukan tadi, dan yang lainnya tadi menjawab, katanya memang dia itu suka dengan surat Al-Ikhlas. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam Sahih Bukhari, akhbiruhu, katakanlah kepadanya, annallaha yuhibbuh, bahwa Allah mencintainya. Jadi surah Al-Ikhlas ini kalau kita baca dan kita mencintainya, kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah ini kita punya dalil gitu ya. Kalau setiap kali ngimami kok membaca surat Al-Ikhlas, ya karena ada hadis ini. Akhbiruhu annallaha yuhibbuhu, katakan kepadanya bahwa Allah mencintainya. Ini kalau kita cinta kepada surah Al-Ikhlas gitu ya. Jadi yang luar biasa itu begitu. Rasulullah kalau ada sahabat mengamalkan sesuatu yang itu tidak pernah diajarkan Rasulullah, beliau tidak kemudian menjustifikasi, tidak kemudian menghakimi begitu ya, tetapi tanya dulu kenapa begitu. Nah, kalau tahu alasannya, maka Rasulullah kemudian menjelaskan dengan sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini juga yang membuat kita harus mencintai surah Al-Fatihah. Agar apa? Agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, fadilah surah Al-Ikhlas. Nah, ini juga sama. Ada imam di Masjid Kuba. Jadi Rasulullah dulu ketika beliau hijrah ke Madinah, itu kan tidak langsung masuk Madinah, tetapi mampir di Kuba dulu. Lalu beliau mendirikan Masjid Kuba, gitu ya. Masjid Kuba itulah yang di dalam Al-Quran disebut usisa ala taqwa, yang dibangun berdasarkan ketakwaan, gitu ya. Yang kemudian setelah dari Kuba, Rasulullah baru masuk ke kota Madinah, lalu di Madinah nanti juga mendirikan Masjid Nabawi, begitu. Nah, kalau kita baca tentang sejarah perang Tabuk, nanti Rasulullah ketika berangkat perang Tabuk itu ada orang yang di situ sudah ada Masjid Kuba di dekatnya, tapi dia mendirikan masjid lagi. Ini orang-orang munafik gitu ya, yang kemudian disebut sebagai masjid apa? Masjid Diror gitu ya. Nah, dan itu di dalam Al-Quran disebutkan bahwa masjid yang dibangun atas takwa, ini Masjid Kuba, ini lebih baik daripada Masjid Diror yang dibangun dalam rangka untuk justru mengkhianati Rasulullah dan kaum muslimin. Nah, ada imam Masjid Kuba itu yang setiap kali ngimami sholat, bedanya kalau tadi yang imam di pemimpin pasukan itu setiap selesai Al-Fatihah baca Al-Ikhlas. Nah, kalau ini selesai Al-Fatihah beliau baca surat yang lain, setelah selesai surat yang lain ditambahi Al-Ikhlas. Dan selalu begitu. Misalnya baca Al-Fil, setelah Al-Fil ditambahi Al-Ikhlas. Iya, kalau yang dibaca Al-Fil gitu ya. Kalau yang dibaca ternyata panjang, misalnya yang dibaca surah As-Saff, wah sudah panjang, ditambahi bonus Al-Ikhlas. Rakaat kedua juga begitu, baca setelah Al-Fatihah membaca surat lain, ditambahi lagi dengan surah Al-Ikhlas. Jamaah sampai kesel gitu ya. Iki kok selalu ada Al-Ikhlasnya. Itu dilaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian juga
bertanya. Jadi nggak langsung menghakimi kalau ada sesuatu yang aneh yang dilaporkan oleh sahabat, yang dilakukan oleh sahabat dan tidak pernah diajarkan oleh beliau, begitu ya. Jadi nggak langsung seperti sekarang, begitu ya. Yang kadang-kadang kalau sesuatu itu nggak sesuai dengan kita itu langsung ini ya menghakimi, gitu ya. Tapi Rasulullah tanya dulu, gitu ya, alasannya apa. Dan orang tersebut mengatakan, aku mencintai surah Al-Ikhlas, gitu ya. Aku melakukan itu, hai Rasulullah, karena aku mencintai surah Al-Ikhlas, gitu ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, hubbuka iyyaha khalaqal jannah. Hubbuka iyyaha, kecintaanmu kepada surah Al-Ikhlas itu khalaqal jannah, memasukkanmu ke dalam surga. Jadi fadilah yang kedua dari surat Al-Ikhlas ini memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita cinta dengan surah Al-Ikhlas dan sering membacanya. Ya. Jadi para ulama menyimpulkan bukan hanya dipakai untuk sholat, tapi juga membacanya. Dan insya Allah kita sering ya membaca surah Al-Ikhlas, terutama kalau di rumah. Karena sholat sunnah itu yang terutama sholat sunnah rawatib itu kan yang disunahkan membaca rakaat kedua itu membaca surah Al-Ikhlas, rakaat pertama surah Al-Kafirun. Contoh misalnya yang dilakukan Rasulullah saat sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh, itu beliau membaca Al-Kafirun rakaat pertama, rakaat kedua membaca Al-Ikhlas. Tapi kalaupun kita tidak tahu hadis itu, biasanya sudah otomatis kita pilih Al-Ikhlas itu ya, gitu ya. Tapi alasannya yang beda mungkin. Nah, kenapa pilih surat Al-Ikhlas? Pendek, gitu ya. Nah, setelah ini kita tambahi alasannya bukan karena pendek, tapi karena kita cinta dengan surah Al-Ikhlas. Nah, itu yang insya Allah memasukkan ke dalam surga. Nah, yang ketiga itu seperti yang tadi disampaikan, surah Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Jadi kalau yang tadi dua hadisnya dari Imam Bukhari di Sahih Bukhari, begitu ya. Kalau yang ketiga ini Imam Tirmidzi, begitu ya. Jadi ada seorang sahabat itu yang setiap kali beliau sholat sunnah itu mengulang-ulang surah Al-Ikhlas. Nah ini juga tidak pernah diajarkan Rasulullah, gitu ya. Jadi sholat sunnah sendiri, tapi kan memang sunnahnya kalau kita sholat itu kita membaca Al-Fatihah maupun membaca surat maupun bacaan yang lain itu terdengar oleh diri kita sendiri. Jadi gak meneng, jadi gak dalam hati kemudian bibirnya diem aja, gitu ya. Tapi sunnahnya itu juga dilafatkan dan terdengar oleh diri sendiri. Ya nggak usah banter-banter, gitu ya. Kalau sholat sunnah qobliyah kemudian di masjid begitu kan, ini ya bisa mengganggu yang lain. Atau di rumah kemudian kita sholat sunnah di rumah pakai speaker, nah itu kan juga mengganggu tetangga, begitu ya. Oh biar tahu yang lain kalau saya ini sholat sunnah, begitu ya. Nah itu jadi nggak ikhlas akhirnya ya. Nah itu apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, ya. Walladzi nafsi biyadihi iyyaha la ta'dilu sulusal Quran. Sesungguhnya surah Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Makanya ada juga riwayat ketika ingin mendapatkan pahala Al-Quran, pahala menghatamkan Al-Quran, nah itu membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Karena surah Al-Ikhlas ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Tapi tidak bisa kemudian misalnya kita sudah menyepakati Ramadan harus khatam minimal misalnya 2 kali, gitu ya. Kemudian kita tidak baca Al-Quran, cuma baca Al-Ikhlas 6 kali. Saya sudah khatam 2 kali, nah itu tidak boleh, itu namanya berbohong kalau itu ya. Jadi ini pahalanya sebanding, gitu ya. Tetapi ya tetap tidak sama. Nah itu diantaranya 3 fadilah surah Al-Ikhlas yang kita dapatkan dari hadis-hadis sahih. Termasuk tadi itu tambahannya, gitu ya. Ini juga ayat perlindungan karena Rasulullah mengajarkan saat kita sebelum tidur itu bukan hanya
muawwidzatain, 2 surah perlindungan, Al-Ikhlas dan Al-Falaq dan An-Nas, tetapi juga Al-Ikhlas juga kita baca. Jadi masih ingat ya, sebelum tidur membaca ayat kursi, setelah itu kemudian kita membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ditiupkan, terus diusapkan ke seluruh tubuh. Nah itu diulangi 3 kali, yang Al-Ikhlas, Al-Falaq sama An-Nas. Kalau ayat kursi cukup 1 kali. Nah setelah itu baru membaca doa sebelum tidur. Nah itu jauh lebih baik insya Allah kalau dalam hadis itu akan dilindungi Allah sampai pagi, daripada kita sebelum tidur kita buka HP, karena mungkin kita pas belum tidur duduk buka laptop, pas mau tidur buka HP. Nah itu kebiasaan orang zaman sekarang begitu ya, apalagi yang milenial dan Gen Z gitu ya. Apalagi nggak bisa tidur begitu ya, ini sebagai pengantar tidur nonton Netflix, nonton aplikasi-aplikasi video yang lain. Nah, itu sering terjadi di zaman sekarang. Nah, yang baik ya kayak tadi, kita mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian kita masuk ke tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Su'ila. Nah, su'ila, apa artinya su'ila? Su'ila ditanya gitu ya. Ditanya, atau kalau dalam biasanya kalau tafsir di pesantren itu disuwun pirsa gitu ya. Nah, su'ila disuwun pirsa an nabi sapa Kanjeng Nabi ya, sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang gitu ya. Kalau dalam bahasa Jawa itu apa? Maring gitu ya. Rabbihi, Tuhannya, hinya kembali kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang Tuhannya. Kayak tadi asbabun nuzulnya. Tuhan seperti apa? Kasih yang engkau sembah begitu ya. Kata orang musyrik maupun orang Yahudi. Fanazala, mongko temurun. Nah, berarti maka turun gitu ya. Turun firman Allah Subhanahu wa taala, kul. Apa kul? Katakanlah, kul. Atau ngucapo sira, dawuh sira gitu. Huwa dia begitu ya. Yang dimaksud adalah Rob tadi yang ditanyakan gitu ya. Tuhan itu. Allah ahadun, Maha Esa, Maha Tunggal. Fallahu, maka lafat Allah, khobaru huwa, khobar dari huwa. Wa ahadun, dan lafat ahad, badalun minhu, badal atau pengganti dari Allah. Atau khobarun, khobar sanin yang kedua dari huwa. Jadi kita yang berapa pertemuan yang lalu itu kan insya Allah masih hafal ya. Bagian terkecil dari bahasa Arab itu namanya huruf ya. Di bahasa Indonesia juga namanya huruf gitu ya. Huruf dirangkai dengan huruf menjadi kata kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab kalimah gitu ya. Beberapa kalimah menjadi satu, beberapa kata menjadi satu kesatuan namanya apa? Kalau bahasa Indonesia kalimat. Kalau dalam bahasa Arab namanya jumlah gitu ya. Nah, di dalam bahasa Arab itu ada namanya jumlah ismiyah sama jumlah apa satunya? Jumlah fi'liyah. Nah, itu cirinya jumlah ismiyah diawali dengan isim, jumlah fi'liyah diawali dengan fi'il. Nah, ini kul wallahu ahad.
Berarti kalau kul huwallahu ahad jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Fi'liyah gitu ya. Kenapa jumlah fi'liyah? Karena diawali dengan kul. Kul itu fi'il gitu ya. Fi'il apa kalau kul? Fi'il amar. Nah, fi'il amar itu dalam satu kalimat itu sudah terkandung dua unsur. Jadi kalau jumlah fi'liyah itu kan minimal ada fi'il. Fi'il apa fi'il? Kata kerja. Kemudian ada fa'il. Fa'il apa? Yang mengerjakan. Atau apa bahasa Indonesianya berarti? Pelaku gitu ya. Nah, kalau kul ini di dalamnya ada fi'il, juga ada fa'il. Nah, fi'ilnya apa? Ya, aslinya kan qala yaqulu gitu ya. Berkata gitu ya. Fa'ilnya siapa? Fa'ilnya itu orang kedua. Karena kalau kul katakanlah, nah itu sudah otomatis ada fa'ilnya. Fa'ilnya orang kedua, yakni ya engkau. Kan kita mengatakan katakanlah begitu kan kepada orang yang kita ajak bicara gitu ya. Nah, kemudian yang ini jadi kalau dalam bahasa Indonesia misalnya katakanlah, nah setelah itu kan apa yang dikatakan ya. Nah, ini semuanya adalah jumlah apa? Jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah itu berarti diawali dengan isim. Diawali dengan isim dan minimal itu ada apa? Ada namanya mubtada dan ada namanya khobar. Nah, jadi tafsir itu tergantung siapa penulisnya. Corak tafsir itu tergantung siapa penulisnya. Tafsir Jalalain karena yang menulis adalah Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Tapi kan yang pertama kan Imam Jalaluddin Al-Mahalli dulu, baru dilanjutkan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau ini ahli bahasa, sehingga tafsirnya itu lebih banyak fokus ke tata bahasa. Jadi mengartikan Al-Quran, nah ini struktur nahunya seperti apa, nah itu beliau jagonya begitu ya. Kalau itu misalnya tafsir Ibnu Katsir, nah, Ibnu Katsir beliau tafsirnya tafsir biriwayah, maka banyak sekali hadis-hadis yang akan ditampilkan asar-asar perkataan para sahabat. Tafsir apa lagi misalnya yang biasanya kita kenal? Fi Dhilalil Quran. Itu penulisnya Said Qutb, ulama yang juga sastrawan. Maka corak tafsir beliau itu bahasanya bahasa sastra. Tadi malam ada kajian bapak-bapak di sini begitu ya. Dan kata seorang bapak itu ketika membaca tafsir Fi Dhilalil Quran, ini siapa yang nulis? Bahasanya nyastra. Ini yang nulis Said Qutb begitu ya. Nah, itu. Tafsir yang lain lagi misalnya tafsir Al-Munir Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Kira-kira apa coraknya? Syekh Wahbah Az-Zuhaili itu seorang ulama yang ilmunya sangat luas, tetapi beliau dikenal sebagai seorang ulama fikih karena beliaulah yang menulis fikih Islam wa adillatuhu. Maka di dalam menulis tafsir pun itu banyak sekali ilmu-ilmu fikih yang beliau sampaikan. Gitu ya. Kemudian ada lagi tafsir Al-Azhar. Siapa yang nulis tafsir Al-Azhar? Buya Hamka. Nah, kalau Buya Hamka, kira-kira bagaimana Buya Hamka? Ya, ada sastranya juga karena beliau nulis banyak novel. Gitu. Apa saja novel yang kita hafal karya Buya Hamka? Tenggelamnya kapal Van der Wijk. Kemudian apa lagi? Kayaknya nggak suka baca novel ya.
di bawah lindungan Ka'bah ya, Buya Hamka juga kan. Nah, dan banyak sekali novel yang beliau tulis. Sehingga ada juga kandungan sastranya, ada kandungan sosiologi, psikologi, dan juga kondisi kemasyarakatan Indonesia karena beliau ulama Indonesia. Ada lagi misalnya tafsir Al-Misbah. Siapa yang nulis? Quraish Shihab. Nah, beliau juga seorang ahli bahasa sehingga banyak sekali terkait pembahasan bahasa begitu ya. Nah, maka Imam Jalaluddin Al-Mahalli menjelaskan bahwa fallahu khobaru huwa. Jadi maka lafaz Allah itu khobar dari huwa. Jadi tadi mana? Oh, sampai sini ya. Jumlah ismiyah itu pasti ada mubtada, pasti ada khobar. Nah, huwa ini sebagai mubtada. Pokoknya kalau jumlah ismiyah, isim itu ada di awal, isim itu pasti menjadi mubtada, gitu ya, pasti menjadi mubtada. Nah, kalau di pesantren biasanya kan mubtada itu artinya utawi, huwa, utawi perkara sing ditakokake. Nah, gitu ya. Allah. Nah, ini kan dijelaskan oleh beliau fallahu khobaru huwa. Allah ini jadi khobarnya huwa. Nah, ini khobar. Jadi kalau mubtada itu diawali artinya dengan utawi, kalau khobar diawali dengan iku. Utawi perkara sing ditakokake Allahu, yaiku pangeran gitu ya. Allahu iku Allah. Jadi kalau bahasa Indonesia dia adalah Allah. Begitu ya. Nah, kemudian ahadun ini kata Imam Jalaluddin Al-Mahalli, wa ahadun badalun minhu. Itu pengganti dari Allah. Badal, pengganti. Kata ganti. Misalnya ketika kita menulis berita, itu biar bagus, jangan namanya diulang-ulang, tetapi kalimat berikutnya setelah kalimat pertama menyebut namanya itu pakai kata ganti. Contoh misalnya Presiden Prabowo sedang berkunjung ke Palestina misalnya, gitu ya. Jangan diulangi lagi. Presiden Prabowo menggunakan pesawat. Presiden Prabowo akhirnya kan nggak bagus gitu ya. Maka dipakai kata ganti. Nah, mantan Danjen Kopassus itu, nah itu badal seperti itu. Nah, jadi fungsi yang pertama bisa jadi ini adalah badal dari Allah atau au khobarun sanin, khobar yang kedua dari huwa. Jadi bisa badal, bisa khobarnya huwa. Kalau badal itu badalnya Allah, kalau khobar itu khobarnya huwa. Nah, itu. Jadi katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Nah, itu terjemahan mudahnya begitu ya. Ini sekaligus ayat pertama yang langsung menjawab apa yang ditanyakan oleh orang-orang kafir Quraisy maupun orang-orang Yahudi. Karena Tuhan yang mereka sembah itu tidak hanya satu. Kalau orang-orang Mekah nyembah siapa saja? Berhala yang paling besar di Mekah itu ada Hubal. Itu diletakkan di dalam Ka'bah oleh Amr bin Luhai yang dulu itu. Jadi awalnya Mekah itu bertauhid. Kenapa? Karena yang mendirikan Mekah itu adalah Nabiullah Ibrahim, Bunda Hajar, dan Nabiullah Ismail. Awalnya kan lembah tidak berpenghuni. Ketika Bunda Sarah ini cemburu dengan Bunda Hajar karena ini kan istri kedua yang ternyata melahirkan lebih dulu. Nah, saking cemburunya itu akhirnya sampai kemudian ya ini terjadi perhara rumah tangga. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk hijrah dari Palestina ke Mekah. Menempatkan Bunda Hajar dan Nabiullah Ismail yang masih bayi itu di Mekah yang waktu itu lembah tidak berpenghuni, tidak ada air. Nah, orang hanya lewat aja waktu itu kalau melewati Mekah gitu ya, tidak berhenti. Lalu
Bunda Hajar nyari karena nggak ada air perbekalannya sudah habis, nyari air kemana ini, maka beliau sampai 7 kali ya riwa-riwi dari bukit Sofa ke bukit Marwa yang kemudian menjadi ibadah sa'i gitu ya. Dan ternyata dari ikhtiar yang luar biasa itu akhirnya ada airnya bukan dari yang dicari oleh Bunda Hajar, tetapi justru dari bawah kakinya Nabiullah Ismail. Nah, sejak ada air, disitulah setiap kali ada orang yang lewat itu kemudian mampir untuk minta minum. Maka akhirnya jadilah lembah yang tidak berpenghuni itu jadi kota, dan pemiliknya dalam tanda kutip ya keluarganya Nabiullah Ismail ini. Mereka ini bertauhid sehingga Mekah itu awalnya bertauhid. Turun temurun gitu ya. Generasi yang bertauhid. Tapi setelah berapa generasi, nah itu kemudian ada namanya tokoh Mekah itu Amr bin Luhai. Amr bin Luhai merasa kok Mekah ini kayak gini-gini aja, nggak maju-maju. Dia itu kemudian ke Syam, pergi ke Syam. Syam itu apa kalau sekarang? Berarti Suriah, Palestina, Lebanon gitu ya. Nah, pergi ke sana melihat kemajuan Syam yang waktu itu Syam ini ya terkenal sebagai kotanya para nabi, tetapi sudah menjadi kota yang musyrik. Dilihat ternyata penduduk Syam ini kenapa mereka maju? Kesimpulannya salah. Kesimpulannya adalah karena mereka menyembah berhala makanya maju. Akhirnya diimporlah berhala dari Syam ke Mekah. Ada siapa namanya, berhala-berhalanya Wat, kemudian Yahud, siapa lagi begitu ya. Tapi kata penduduk Mekah, oh kalau begitu kami juga punya tokoh-tokoh yang bisa kami berhalakan dia. Dan orang solehnya penduduk Mekah waktu itu namanya Hubal. Hubal ini orang soleh, dermawan, kita bikin patungnya, kita sembah menandingi yang penduduk Syam tadi. Dan itu diletakkan di dalam Ka'bah. Jadi musyrikin Mekah itu akhirnya menyembah berhala dan yang disembah itu banyak. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan qul huwallahu ahad, katakan wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, ini secara otomatis sudah tidak sama dengan apa yang mereka sembah. Kemudian yang kedua, Allahus Somad. Allah utawi Allah gitu ya. As-Somad iku kang dituju. Nah, ini kalau terjemahan Jawa begitu. Kalau bahasa Indonesia apa? As-Somad. Tempat bergantung gitu ya. Yang kita tuju, yang kita menggantungkan segala harapan, segala permintaan itu As-Somad. Mubtadaun wa khobarun. Nah, ini juga beliau mengkaji secara bahasa lagi. Qul huwallahu ahad. Kemudian Allahu Somad. Nah, Allah ini mubtada, kemudian As-Somad ini adalah khobarnya gitu ya. Nah, kemudian ai yaitu al-maksudi yang dituju fi apa fi ing dalam ya, di dalam al-hawaij, apa al-hawaiji, jamak dari hajat, kebutuhan, ala ing atase gitu ya, ad-dawam saklawase. Berarti apa? Al-maksudi yang dituju di dalam setiap kebutuhan selama-lamanya. Jadi kalau kita punya kebutuhan, punya keperluan, punya hajat, kemana kita meminta, kemana kita mengadu, itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau terjemahan singkatnya bahasa Indonesia ya Allah Somad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Nah, kita semuanya menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kebutuhan apapun. Makanya kan ada doa ya tentang hajat, bahkan ada sholat hajat gitu ya. Kalau doa kan misalnya Allahumma la tada' lana dzamban ila ghafartah. Nah, itu kan lanjutannya ada
wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha. Dan janganlah engkau biarkan ada hajat kami, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, kecuali engkau memperkenankannya. Nah, ini hajat. Sehingga Allah itu menjadi tujuan kita dalam segala hal kebutuhan kita, itu mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang membedakan, menjelaskan seperti apa Tuhannya umat Islam. Allah seperti apa gitu ya? Allahus Somad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Kalau di ayat kursi itu kan apa? Allahu la ilaha illahuwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan kecuali Dia, Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum maha mengurus makhluknya, maha mandiri gitu ya. Selalu mengurus makhluknya. Sehingga kalau Allah itu selalu mengurus makhluknya, kemudian kita minta kepada Allah, ini permintaan yang tepat. Dan Allah itu berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk dimintai tolong pertama biasanya seneng atau enggak? Seneng ya? Nah, alhamdulillah koncoku butuh aku. Dimintai tolong kedua, seneng atau enggak? Mikir-mikir. Dimintai tolong ketiga, setiap hari minta tolong. Nah, itu kalau manusia itu sudah mulai bosan gitu ya. Nah, jadi kalau apa istilahnya yang viral dulu? Pinjam dulu 100 ya, yang viral itu ya. Apa dulu itu? Kayak gitu ya. Nah, itu kalau sekali, nah itu senang temannya gitu ya. Ah, dibutuhkan, saya ini dibutuhkan. Tapi kalau ternyata besok gitu lagi, terus akhirnya jadi nggak senang. Itu beda dengan Allah. Kalau kita minta, Allah senang. Kita minta lagi, Allah senang. Kita terus minta, Allah tambah senang gitu ya. Nah, makanya ini luar biasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hajat apapun nah kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang diingatkan ulama, jangan cuma pas terdesak kemudian kita ingat Allah, minta kepada Allah. Setelah kondisi normal kita lupa kepada Allah. Nah, itu yang diingatkan gitu ya. Lam yalid. Lam, apa artinya lam? Tidak gitu ya. Yalid, yalid dia beranak gitu ya, melahirkan gitu ya. Nah, lintifai mujanasatihi. Lintifa itu karena tidak ada mujanasatihi yang sejenis dengannya. Allah itu tidak beranak karena memang nggak ada yang sejenis dengannya. Nah, ini juga menjelaskan tentang Allah yang sama sekali berbeda dengan Tuhan mereka yang tadi bertanya itu, baik orang musyrik maupun ahlul kitab. Karena ketiga-tiganya, musyrik, kemudian ahlul kitab itu ada Nasrani, ada Yahudi. Itu semuanya menganggap Allah itu punya anak. Kalau orang Nasrani menganggap siapa yang anaknya Allah? Nah, kalau orang Yahudi menganggap siapa yang anaknya Allah? Di Al-Quran kan ada Uzair, Uzair ibnullah. Nah, itu yang perkataannya orang Yahudi. Kalau orang musyrik menganggap siapa anak Allah? Malaikat. Nah, malaikat dianggap sebagai anak perempuan Allah. Nah, ini yang membedakan secara tegas. Lam yalid, dia tidak beranak. Walam yulad, wa dan lam tidak yulad, dia dilahirkan. Lintifail hudusi anhu, karena tidak ada sifat baru bagi Allah. Jadi Allah itu tidak tiba-tiba muncul gitu ya. Kalau tiba-tiba muncul berpemulaan, nah itu bisa dikatakan oh ada yang melahirkan, ada yang menciptakan. Tapi Allah itu kan qadim, terdahulu, tidak berpemulaan. Sehingga salah kalau dikatakan Allah dilahirkan. Nah, kemudian ayat terakhir, walam yakullahu kufuwan ahad. Wa dan lam tidak, yakun adalah menjadi gitu ya. Lahu
baginya. Bagi siapa? Hu-nya kembali ke Allah. Kufuwan. Ya langsung dilanjutkan ya. Ahad, kufuwan ahad. Dari kata kufu. Kufu artinya apa? Aja nikah karo iku sampean iku gak sekufu. Nah, setara, sama gitu ya. Makanya kalau dalam pernikahan itu ada istilahnya sekufu gitu ya, yang setara. Tapi kata para ulama, kufu itu hanya dalam keimanan. Artinya yang penting sama-sama beriman, nah itu sudah sekufu. Tapi ada juga ulama yang kemudian menasihati, ya secara latar belakang pendidikan itu lebih baik ketika sekufu. Misalnya yang satu doktor, yang satu lulusan SMP. Itu kan secara bahasa tidak sekufu. Kalau nikah mungkin bicara nih sodok gak nyambung. Nah begitu, ada ulama yang menasihati begitu. Ada yang misalnya yang satu ini anaknya sultan misalnya, yang satu orang biasa rakyat jelata. Nah ini menurut bahasa juga tidak sekufu, yang budayanya akan berbeda ya. Misalnya yang satu kalau makan itu harus di meja makan, ada table manner dan seterusnya. Yang itu pokoknya mangan itu ya, masih nang ngarepe lawang juga apa gitu ya. Yang penting mangan gitu ya, masih sambil deprok-deprok gitu ya juga tidak masalah. Nah itu bisa tidak sekufu. Tapi kata para ulama pendapat yang kuat, minimal sekufu itu tidak berbeda iman gitu ya. Yang penting seiman gitu ya. Ada juga yang goyang sekufu itu yang penting sama-sama yakin. Karena jangan sampai nikah itu beda keyakinan. Yang satu yakin dia mau, yang satu yakin aku tidak mau. Nah itu akhirnya nggak jadi nikah karena nggak mau. Gitu. Nah kembali ke sini, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang setara atau sebanding dengannya. Yaitu mukafatan, jadi nggak ada yang sebanding. Mukafatan ya, jadi sebanding. Wa mumasalan, dan semisal. Jadi nggak ada yang sebanding dengan Allah, bahkan nggak ada yang semisal dengan Allah. Walahu, dan lafat lahu muta'alliqun bikufuwan. Muta'allaq itu terikat dengan kata kufuwan. Wa quddima alaihi, dan didahulukan kata lahu li'annahu, karena sesungguhnya kata lahu itu mahatul qasdi, tempat yang dituju bin nafyi, dengan penafian. Kenapa lahu ini didahulukan daripada kufuwan? Karena lahu ini adalah yang menjadi apa istilahnya ya, tujuan dari penafian itu tadi. Penafian bahwa tidak ada yang setara dengannya. Wa ukhiru ahadun, dan diakhirkan kata ahadun, wa huwasmu yakun, padahal dia itu adalah isim dari yakun. An khobariha, yang menjadi khobar dari yakun gitu ya. Bisa dipahami apa enggak ini? Riayatan lil fasilati, untuk menjaga rima atau akhir kata. Jadi kalau secara secara umum itu umumnya walam yakun, kalau di Al-Qur'an Pak, walam yakun lahu kufuwan ahad. Nah, tapi kalau dalam bahasa yang umum itu seharusnya adalah walam yakun ahadun kufuwan, kufuwannya ini kufuwan lah. Nah, kalau bahasa yang umum begini, walam yakun ahadun kufuwan lah. Kemudian lahunya ini
didahulukan daripada kufuwan. Nah, dalam rangka apa? Dalam rangka agar itu tadi lil fasilati, menyamakan rima akhir kata. Makanya keindahan bahasa Al-Qur'an itu luar biasa. Karena kalau misalnya kul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid walam yulad walam yakun ahadun kufuwallah, kok gak enak gitu ya. Makanya kul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad gitu ya. Oh ya, ini kurang alif kufuannya. Nah itu hanya 4 ayat, tetapi kemudian bisa mendeskripsikan Allah Subhanahu wa Ta'ala hakikatnya seperti apa, menjawab pertanyaan orang-orang musyrik dan menjawab pertanyaan orang-orang Yahudi. Nah, kalau terkait dengan kenapa ada 2 asbabun nuzul dan riwayatnya juga sama-sama ada, itu sebagaimana dalam kaidah tafsir yang ditulis oleh Profesor Salman Harun, bisa jadi memang satu ayat atau satu surat itu punya 2 asbabun nuzul. Jadi di Mekah ada persoalan begini, Allah menurunkan Al-Ikhlas. Di Madinah ada persoalan yang mirip dan Allah mengingatkan kembali surah Al-Ikhlas. Bagi sahabat yang baru masuk Islam itu menganggap bahwa ada persoalan begini, kemudian Rasulullah membacakan ayat ini, oh ini ayat yang baru turun. Padahal sebenarnya sudah pernah turun di Mekah. Sama seperti misalnya saat Rasulullah wafat, itu kan yang terpukul banyak, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merasa sangat terpukul. Nggak mungkin Muhammad itu meninggal. Kalau ada yang mengatakan Muhammad meninggal akan kubunuh. Sampai begitu dalam satu riwayat. Umar saking terpukulnya. Tapi kemudian Abu Bakar mengatakan, beliau membacakan ayat Al-Quran, wa ma Muhammadun illa rasul qad kholat min qablihi rusul afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Kata Umar, seakan-akan ayat itu baru turun. Jadi Umar ini hafal Al-Quran, tetapi beliau blank pada saat itu. Nggak ingat sampai Abu Bakar membacakan ayat itu baru, oh iya di Al-Quran kan ada ayat ini. Nah ini apalagi yang tadi merasa, ada sahabat yang merasa bahwa ayat itu baru turun sehingga menurutnya itu dikatakan bahwa ini adalah ayat Madaniyah, padahal sebenarnya adalah Makkiyah. Baik, insya Allah begitu. Jazakumullah khairan, afa minkum. Mohon maaf atas segala kekurangan, hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.